Nah, iya. Dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, itulah tadi lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara atau kakak kita Abdul Wahab. Kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi baik, mungkin langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu ceramah takziah yang dibawakan langsung oleh Ustaz Haji Amri Amir atau biasa kita sebut Ustaz Delon, yang akan membawakan ceramah takziah pada malam hari ini. Jadi kami harap kepada seluruh ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian agar kiranya mari kita sama-sama mendengar ceramah takziah yang dibawakan sebentar oleh Ustaz Haji Amri Amir. Jadi mungkin langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kami persilahkan kepada Ustaz Haji Amri Amir atau Ustaz Delon untuk membawakan langsung ceramah takziah yang ketiga pada malam hari ini. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap selesai orang sholat kita selalu disunnahkan untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas punna niat tauli bagi sambayan nampak mintin tina nabaca Allahumma antas salam wa minkas salam, itu termasuk manusia yang sombong itu. Termasuk manusia yang sombong. Dianggap manusia yang sombong nasabah, dia selalu merasa dirinya itu tidak pernah terjadi masalah, tidak pernah terjadi musibah dalam hidup mereka. Padahal hidup ini Bapak Ibu, tidak bisa manusia terlepas dari masalah. Selalu ada masalah yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan seseorang tidak bisa dikatakan beriman kepada Allah kalau tidak diuji oleh Allah.
Ia mintu pun nalek bagi kita sambayan tak lalu kerana suluki. Punagap patina pagi baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Nasa patina itu menisai perjalanan apa? Tidak ada orang yang tahu perjalanannya. Dan bukan hanya sekedar orang membaca itu. Dan tidak hanya sekedar dibaca sekali. Mesti kupura ki masuk paja subuh harus diulangi. Pura ki masuk paja lohor mesti diulangi. Leba ki sampai ngasar sampai menghari bisa ina lepas sampai bisa tahu. Allahumma antas salam wa minkas salam. Jangan pernah berhenti mengulang-ulangi kalimat itu. Emangai nasabah itu dia sengi bapak ibu musibah narekoelo kina kena. Kalau kita mau dikena yang namanya musibah bapak ibu, tidak ada manusia bisa menghindar. Karena musibah itu juga adalah bahagian daripada cobaan dan ujian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Setiap manusia terlahir di dunia bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, ada istilah qadarullah, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Ande salam mutirangi garringhi, ande salam mutiram mati manakhi. Ini mati tenggelam, ini mati terbakar, ini mati dibunuh, ini mati di atas pesawat, ini mati di kapal, ini mati. Semua manusia ini bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, termasuk yang hadir malam ini, tidak ada orang yang tahu bagaimana jenis kematian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah ini itu guna bicara tasya tahu bapak ibu, yang paling pertama kita sentuh adalah mengingat masalah mati. Itulah pentingnya mati selalu harus diingat. Kapun apa kalau menyangalan diurai bapak ibu, ini kan semua kita akan tinggalkan ini. Semua akan kita tinggalkan ini. Rumah yang mewah kita akan tinggalkan. Pekerjaan yang hebat kita akan tinggalkan. Harta yang begitu banyak kita akan tinggalkan. Sehebat apapun kita, bahwa sekaya apapun kita, malaikat Israel sang malaikat pemutus nikmat kelezatan dunia, malaikat itu akan masuk ke dalam rumah kita, bahkan memindahkan kita semua dari rumah kita yang sangat indah dan mewah menuju rumah yang sangat sempit dan gelap. Kamu ini kajian yang dialami oleh saudara kita Pak Mansur. Tertidur di atas tempat tidur yang mungkin tempat tidur kita luar biasa bapak ibu. Beralaskan tempat tidur yang nikmat dan nyaman, berselimutkan selimut yang hangat. Tetapi di saat manusia meninggal di pagi hari, berbantalkan bantal yang luar biasa empuknya, maka setelah terkubur di dalam tanah, maka bantal itu akan berubah menjadi bantalan tanah hingga sampai menunggu mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala di muka. Nah, antur rahasiana kematian bapak ibu nih, indah talu tina pada Allah taala. Engkamu patalu dek pada bedaki Allah taala. Yang pertama, di mana kita mati. Yang kedua, caranya Allah mematikan kita. Yang ketiga, apa sebabnya kematian tak? Tidak ada yang tahu pak. Kalau seandainya almarhum dirinya tahu bahwa dia akan meninggal dunia, dia tidak akan keluar meninggalkan rumahnya. Maka Pak Pura Matomat kada mengatakan, aina matakunu yutrikumul maut. Mati itu bapak ibu, aminawang itu talasakan. Tonia kanyawan na pinawang itu mati ya. Jadi seolah-olah malaikat Israel itu, malaikat pencabut nyawa, sedang mengikuti manusia dimanapun ketika dia melangkah. Unanet to garing sana, ya magi kana nuera itu main bala garing akhirnya nama mati belum tentu. Ini perkataan seperti ini sebetulnya tidak cocok untuk diucapkan, Pak. Tidak cocok untuk diucapkan, tidak ada taman kerek kalaku. Unanet to sana garing nama panegana, era ibu bala garing akhirnya nuera kita bala garing itu nama mati. Lupa cepat kamu mati ya. Kenapa terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa orang yang masuk di rumah sakit bapak ibu itu tidak mati? Nah jangan dokter mati. Ini di tahun 2021 mulai Januari sampai akhir Desember bapak ibu, angka kematian dokter dengan perawat banyak
Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tapi dipikir gini dokter kah? Semua segala jenis obat dia tahu. Kalau orang panas ini yang kita minum obatnya. Kalau orang demam ini yang kita minum. Kalau ini tipes ini yang kita minum. Kalau orang tinggi darah ini yang kita minum. Kalau orang kanker ini yang kita minum. Tapi mati tongi dokter kah? Berarti sudah jelas Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Tidak akan pernah terlahir manusia di dunia tanpa mengetahui kadar Allah. Akan bagaimana kondisi akhirnya. Makanya mati itu perlu diingat. Salah satu cara untuk menghilangkan nikmat kelezatan dunia, perbanyak mengingat mati di saat kita berbahagia. Perbanyak mengingat mati di saat kita bergembira. Kalau orang terlalu banyak mengingat mati dalam hidupnya, tidak rugi Bapak Ibu. Tidak rugi pun sakit mati orang. Tidak kan ada bodoh kita Pak. Jangan kamar-kamar itu malam-malam Pak. Apa tuh tangan di sana ada tidak kiri tangannya. Kebiasa itu tangannya mati. Tidak ada hubungannya. Mana tidak potong tanduk benar kok mati. Kan banyak begitu ibu-ibu di situ. Bukan ibu di sini, ibu di situ. Hah? Apa kan bukan ada joi mah? Kamu nanti nak joi kasar dulu di pelenya. Bapak Ibu, tidak mau foto bertiga. Foto bertiga katanya orang ini kalau foto bertiga di tangannya orang mati. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Dia totalnya foto mati tonji. Pokoknya Bapak Ibu, in kullu nafsin daikatul maut. Tunggal atau disarinya nyawa Allah Ta'ala mesti harus menghadapi kematian. Tidak bisa tidak, harus hadapi kematian. Hanya ada prosesnya cepat, ada prosesnya lambat. Orang yang terlambat mati tidak perlu bergembira. Orang yang cepat mati tidak perlu bersedih. Yang terlambat mati, yang lama mati, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, pasti mati juga. Tapi ikan akan Allah Ta'ala yang panjang umurnya sesatu. Ngapa bukan sesat? Bilangnya ngapa Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bukan surah Yasin. Apa kata Quran surah Yasin? Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqa. Setiap orang yang dipanjangkan umurnya ibu punna totowa di pala umuruna ni putira imotir sipak nakam mana anak. Kicin ini punna dia totowa lalang narapi misalnya 70 umurna kicin. Salar-laronan tuh. Zaman-zamanan tuh kawaya punna lapu muruna di pelangir tidak nama kana. Kana. Pernah dia bagi kadang-kadang marah-marah, dia bagi marah-marah, moro-moro, dia bagi nyongaru. Pernah dia bagi kadang-kadang foto-fotonya, tidak foto-fotonya, memang kondisi usianya. Kondisi usia membuat dia seperti itu. Amotir kisipak nantu totoaya kamana anak. Maka tolong anak-anak yang hidup orang tuanya sampai kita lihat berusia 90 tahun, hadapi. Jangan dimarahi orang tua. Itulah ujiannya anak. Penanggapan di papor-moro yang mata, di papor-moro yang manggetak, nangaru asulu jadi matangna. Tanggung jawab Anda jadi kemudian berat. Kang anu Ustaz alo ay kamadi puna totoa. Sila lona dulu ni pada pakai dari mintun na motor kan nan jama macam kana tu beda nu taliwa-liwa kita na pakai ya. Kita ropi namanya juga orang tua. Itu kondisi fisik pertama kata Quran. Wa man nu'ammiru nunakkis fil khalq. Yang kedua, setiap ada orang yang panjang umurnya 80 sampai 90 tahun, alle pares sadungkuna. Maka ruaya pares sekulantuna. Ada terjadi perubahan yang sangat drastis orang yang berumur 90 tahun. Di sini kita tuaya. Pasti buku Pak. Pares sekulantuna. Pasti pekoi. Apa sabana? Anda buta pengkuburan narawan jo. Mana tidak pakai mati. Secara pelan-pelan tanah kuburan itu sudah mulai membuka dirinya. Jadi antu buta kubur tak nasungke nih. Puna narapi mau tahu umurnya sangat 70 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tanah kuburan itu sudah mulai terbuka dengan sendirinya. Tas sungkem itu tanah kubur tak.
Ikat tidak pakai bantal main. Nampe tas sungke. Baru kemudian kakinya ditarik masuk ke dalam tanah. Ia minta nak peko dan lekai kulang tu kah? Ia minta nak buku dongko kah? Karena kedua kaki sudah mulai ditarik masuk ke dalam tanah. Termasuk ane baginya punya tu pelangir cara mana pakai mana baginya pelangirnya. Berarti lagi besok minta. Takut mati bu? Takut mati? Sebetulnya mati itu tidak perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti itu sesudah mati. Anjo kematian bapak ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Mana nih dari nih akibat tuh? Mau menghindar di mana? Mau bersembunyi? Tidak bisa. Makanya setiap kali kita berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dengan cara apapun jenis kematian yang Allah berikan kepada kita, terimai. Tetapi yang paling terpenting adalah semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta. Antum pernah cara tahu Bapak Ibu pada tiga ini. Tenan tu nak cara membawa tahu pernah kijanjang kita ajak tadi cara memenya. Pada tiga ibu-ibu nange make bakra. Aku bara say. Next saya baca dia lagi kita baca. Bara saya apa lu barai? Antu pun yang di sini kita aja kalalan di cara Bapak Ibu perhatikan, orang yang mau meninggal dunia itu ada peringatan 100 hari, ada peringatan 21 hari, ada peringatan 11 hari, ada peringatan 7 hari, ada peringatan 3 hari, ada peringatan 1 hari. Dan peringatan berita kematian itu terkadang muncul di waktu asar. Paris Sepuci. Dekat cara mendirikan Jawa atau dalam. Sinampe itu kan Jawa ya gampang ya. Ini aku tanah dari kamu. Selalu nama tanah jadi baru nggak harus supaya. Iya. Karena saya mau serius ceramah. Ini saya mau ceramah masalah mati kubahas Pak Ibu. Bukan masalah maulid, bukan masalah apa, masalah mati. Kalau orang bicara masalah mati, tolong diperhatikan. Kan ini lah bokong-bokong lagi remaja nih. Jadi pacaran Pak Punani Kiyoki. Jangan cara ceramah. Jika Punani membahas masalah mati Pak. Apa tujuannya kita mau datang ke sini kalau tidak bahas masalah kematian? Iya. Jangan aja kopi sampai gampang itu. Yang paling terpenting dulu simak. Tidak lama bisa ceramah ini. 4 jam insya Allah. Udah tonjak ki. Kemana ya? Cuma kita aja. Iya. Pokoknya ini malam kita sempurnakan saja insya Allah. Malam keberapa ini? 3. Terakhir. Malam ke terakhir. Maksud saya 3 itu terakhir atau ada tambahannya besok? Dengan Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Artinya hidup itu Bapak Ibu tidak bisa terlepas dari doa. Apakah kamu lagi bangun tidur dibaca memang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Hanya segala puji milikmu ya Allah, engkau telah menghidupkan saya padahal tadinya saya mati. Belum tentu semua orang yang tidur bisa bangun kembali. Tidak semua orang yang tidur bisa bangun kembali. Makanya Bapak Ibu antutin roh sehingga mati sari batang itu. Makanya Nabi sampaikan doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah saya hidup, dan menyebut namamu ya Allah saya mati. Tolong periksa diri. Ini kan almarhum Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah sebelum dia meninggal dunia seperti aktivitas biasa. Bangun tidur, beraktivitas kantor. Keluarga mungkin tidak ada yang tahu kalau dia akan meninggal dunia. Tidak biasa nih Pak. Dan itulah akan terjadi juga dalam diri kita. Anda pun lihat begitu cara matasian dan ditampak jadi kita lagi kami di tanah. Akan ada lagi orang meninggal dunia sesudah saya pulang. Perhatikan Bapak. Ini malaikat pencabut nyawa kalau sudah mencabut nyawa di rumah ini, maka malaikat akan singgah 5 rumah di samping kanan.
ngapa lu pada? Itu apa? Ayo kamu ngapain? Mana merukai? Dengar masih ada sambungannya. Ki bilang ngiri, ini sambungan nih. 5 rumah di samping kanan, 5 rumah di samping kiri, 5 rumah ke depan, 5 rumah ke belakang. Ustaz, RI jangan kelabung muruk Ustaz. Tina pernah kurmate kayak jadi dosaku. Puna pengen kelabung muruk rumah mau digunakan. Apa itu Ustaz? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Apakah boleh orang minta panjang umur? Silakan. Apakah umur bisa ditangguhkan? Boleh. Bisa diminta kepada Allah? Bisa. Berapa tahun? Terserah. Saya kepingin mati Ustaz di usia 90 tahun. Saya mau mati di 100 tahun, tapi sesaki. Kok memang sesaki? Orang mati umur 90 tahun, 100 tahun, mana ngandre sawah lah mau. Antu pun tahu itu orang mati, kalau ngamin pun natung kena jama. 2T, tarap tuh natal koroko. Itu orang tua itu begitu. Kikana, barat kikana lagu murutas 80 tahun. Laku lagi sehat-sehat tena. Antu pun narapi ki bulan Januari, Februari, Maret berganti tahun tabe. Antu garing tidak usah dipanggil, datang dengan sendirinya. Singkat itu mati ya Pak. Jadi mati itu sebetulnya tidak perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti setelah kita mati. Ammo terek ngasem mi bijaya, ammo terek ngasem mi anaka, ammo terek mi keluarga ya, ammo terek mi sarit batanga, ammo terek mi sahabat-sahabaka. Sekarang kita hanya tertinggal sendiri di dalam kubur sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat. Itu yang membuat orang harus takut, ibu. Itu yang membuat orang harus takut, bukan matinya. Matinya menghindar tidak boleh, bersembunyi pun susah. Kenapa? Mati dihindari, dia mendekat, dijauhi, dia akan datang. Kok bisa begitu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Kenapa engkau bersembunyi di balik kematian? Padahal Allah sudah sampaikan, Qul innal mautal ladzi tafirruna minkum fa innakum mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mati yang kamu takuti dan mati yang kamu hindari, kamu tidak akan bisa lari kemana. Sekalipun engkau bersembunyi di balik lubang yang sangat sempit, malaikat akan masuk dan akan mencabut nyawa keluar. Nah pasti saklat nyawa ya sila di tubuh. Makanya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak perlu kita takut mati. Ustaz, saya kalau berdoa selalu ngomong begini sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka tulal umri bitta'ah wa akhtim lana bil a'malis salihat. Panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah dalam hal ketaatan. Akhirnya Allah panjangkan umur. Gak bangga aku. Ini enak ceramah di kampung-kampung begini Pak. Tapi kalau ada keluarga tak ustaz penceramah, nah ini ceramah di Jalan Kandea. Ku kasih bagi tanda-tanda ya. Jalan Kandea, Tinumbu, Jalan Barukan, Cambaya, Rapokali, punanya keluarga tak ustaz penceramah. Nah suruh menceramah di sini yang saya sebutkan tadi. Kasih tahu keluarga tak suruh dulu tunda-tunda itu acara. Ayo sampai pada di sini beritanya. Hampir setiap hari yang terdengar adalah berita peperangan. Jadi sobange ruas yang tahu ditambah busur dongkok nah. 2 orang lagi yang kena busur Pak.
Nah sekarang ini kalau ada suara-suara besar bagi kamu supaya cas sementara ceramah ke, temaran terbuka kamu. Gitu. Nah itu Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut lagi. Allahumma hasan khulqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, perindah wajahku sama ketika Engkau memperindah budi pekertiku. Begitu orang cermin Bapak Ibu disunahkan untuk membaca doa itu. Karena yang mempercantik wajah sebetulnya itu bukan bedak. Saya tidak sepakat kalau orang katakan yang kasih cantik muka itu adalah bedak. Makanya banyak itu perempuan pakai bedak racikan. Burupan anak pandai di kaluna. Oh dia apa? Muka putih baru hitam. Bapak Ibu, ini juga perempuan-perempuan ini terkadang kita ketemuan la ilaha illallah gak dari Facebook gak petanya berjuang mati-matian kita bisa ketemu cantik luar biasa sekali nasiga pala aula wala quwata illa billah. Persis tapana pamutuh. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu, jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati itu selalu akan mendekati, selalu akan mengejar, selalu akan mencari orang yang hidup. Di mana ada orang yang hidup, pasti akan ada orang yang meninggal dunia. Maka jemput kematian kita dengan cara perbanyak berzikir kepada Allah. Mau panjang umur sampai 90 tahun, pakai baju jampi-jampi tak diparantah rupa tahu. Kurangi beban pikiran ibu. Bagaimana mau panjang umur udah jadi dulu dipikiri. Arisan mingguan, arisan bulanan. Jadi dulu na pikiri. Pernah balik tetangga na oto saya na pikiri. Oh, kemay kali doy. Angapa pusing ka? Lama itu moto, lama itu ngapa kali udah tonya jadi apa? Ini yang begini, ini kalau ada orang yang begini model hidupnya ini, begitu dia lihat tetangganya beli kipas angin, dia tak putar. Ini kalau ada orang model hidup begini, Bapak Ibu jamaah dimuliakan, mana tidak rinda pasti tak tahu garingnya. Apa kami? Pikiran. Orang yang terlalu banyak beban pikirannya itu biasanya cepat sakit. Ih, tirik itu tak bagai restro. Nah, siapa yang nyuruh? Nah, sampai 60 7 memang, tapi pikiran nak 80 7. Bapak Ibu, saya tidak pernah sepakat. Kemudian ini angkat tekong kandre ini kandre Jawa putu ambung anak. Kain ini terbuat dari ketan. Di dalamnya ada gula merah. Kalau kau makan ada 2 penyakit yang kena. Pertama kau kena penyakit diabetes, yang kedua kau kena penyakit mah. Saya tidak pernah sepakat dengan perkataan itu. Yang kau makan ini jalan kote kan? Anda jalan kote kadang-kadang atau gigi? Contoh nih. Kapun kan Jawa jadi kok tanahnya kapal begitu ciri kan Jawa. Bapak Ibu. Lalu kemudian tidak akan pernah jadi di jalan kote, tidak dinamakan jalan kote kalau tidak dikalomping. Tidak dinamakan jalan kote kalau tidak digoreng. Begitu orang takut konsumsi, kenapa? Karena minyak yang digunakan tidak ada hubungannya. Apalagi bawa. Pokoknya utak pengasih namanya, bilangnya ini. Apa dia dari kamu utak? Apa dia? Roti goreng. Apa dia sampai? Cantik manis, jalan kote, bolu, bawa. Tadi bucin dah dalam ini. Aja cara maya mesti make bibilo-bilo. Punna serius dulu ki pilangiri cara mana saya kamati amamu mati ko salang sesta ko sinampe motor kacara man ya buku ki bin ronjo sa kacara man Baka malamal lagi. Jangan wali dua jangan wali magai be deka kana pau mati matur mati mulai macara sampai terakhir mati matur pau. Tapi kalau ada begini semangat. Ini yang begini, ini orang kasih enak ceramahnya. Anda tinggal menikmati dan mendengarkan. Tidak rugi dengar ceramah.
Kalau ada orang yang dengar ceramah lalu kemudian mengatakan rugi lagi pendengar ceramah mereka, itu orang yang perlu dirugi itu. Bapak Ibu, bawa. Lagu satu kita ini pawang bisa jadi isinya 2. Kalau tidak kacang, kelapa. Cocok? Ya kok kan itu neka kalau guna ngapain basi-basian kok. Kalau begitu lah. Ngapain kan namanya mati-mati. Nah itu biasa yang rantungan mereka. Kuna ceramah sama mati-mati, nak kilo itu tadi mati-mati. Lanjut ya. Yang kedua, jangan kau makan itu pawa, karena itu pawa isinya kacang. Kacang itu kalau dikonsumsi secara berlebihan akan mengundang penyakit yang namanya asam urat. Itu sama sekali tidak berpengaruh dengan saya. Tidak nanti mereka lakukan. Kung ka muli kilo ka macharama atau barangkali nga macharama na pangka bepa na taroki kue na panakere puna na bola tabi ikan resai tolong makan, jangan sampai tidak makan, rugi ki. Apa kan rugi? Puna motor ki pelanggan cara masa kira wanawai kade ko yapu meja sumpah. Kinawanawai, mesti kinawanawai. Makanya kalau dikasih 1 lagi kan saya kan terjawab kan 1, jangan makan 2. Tapi kan saya kolesterol Ustaz. Kolesterol kalau berlebihan. Tapi kalau 1 baliklah nak jadi barakah kiri kate. Begitu juga putu ambon. Putu ambon kalau dimakan Bapak Ibu 1, jangan makan 2. Begitu juga cantik manis, makannya 1, jangan 2. Kapan dimakan? 2 garing merah. Betul? Makanya kenapa orang pergi tasya isinya itu dosnya tidak bisa banyak, paling 3. Panada, jalan kote, bawah, 1 air minum. Cocok? Kenapa? Karena ibu bapak punna 10 dibunin tamar dos katin nalai tidak muat, maka 3 ini kalau dimakan barik lana fima razaqtana jadi barakah tidak jadi garing pak. Yang penting dikonsumsi dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan menolak. Sumpah apa kinun saya itu kopi ya Ustaz. Iya. Berapa tadi orang tanya kade? Kinun saya itu kopi ya Ustaz. Iya. Kan saya itu kan Jawa ya. Iya. Saya itu tidak mau makan kue kalau belum ceramah. Sudah dapat ceramah. Iya. Kan biasa punya Ustaz tenan orang ribalan otomatis ya. Saya tidak mau makan kalau belum ceramah. Mesti selesai bicara baru saya makan. Dan saya makan itu tidak banyak, 1 ji, yang kubawa ji pulang banyak. 1 ji makan saya, jadi orang mau tidak jahit, pun nggak masalah ya, kenapa tidak masalah? Tidak juga masalah, karena tujuan saya di sini menyampaikan ilmu, bukan bermaksud untuk membawa kue pulang. Tapi taliwan-liwat kita punya kapal motor kacara macam untuk bisa ya. Bapak Ibu, baji nanti mau pirat jatuh anak ya. Langsung mau masuk di sana. Karena boleh kerasin ini juga. Masuk. Ada pesantren ini. Iya, Ustaz. Masuk kena situ. Kalau sudah cara mengaji kena semua. Masuk ke cepat. Ada itu kue di dalam. Main-main ya nah. Kalau jadi penceramah orang harus begitu, jangan terlalu serius. Duduk kosenan dalam. Suka geger kosen. Kau sini parutu su. Seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muda, tua, semua akan mengalami kematian. Kok bisa Ustaz? Wa likulli ummatin ajal, setiap umat sudah diatur ajalnya oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Pun
nana rapi mo ajala na sere rupa tahu anjo ajala katina na kulit di pamaju dan na kulit di pamundur. Almarhum usianya berapa? 36. Masih muda. 36 atau 63? 36 tahun. Masih muda, 36 tahun. Tapi inilah mati. Sekali lagi saya katakan, inilah mati. Tanda-tanda kematian pertama yang Allah perlihatkan kepada kita Bapak Ibu, satu, kondisi fisik manusia sudah mulai lemah, maka bicaranya sudah mulai ngawur. Saya kasih contoh, Vanessa Angel dengan Bibi. Ya tahu Bu, 8 jam sebelum meninggal dunia terjadi kecelakaan, dia buat status di Instagramnya. Ada tahu nggak saya mau kemana? Coba lihat statusnya. 8 jam sebelum mobilnya kecelakaan, dibuat status. Ada yang tahu nggak saya mau kemana? Tidak ada yang tahu, karena hanya Vanessa dengan suaminya yang tahu dia akan kemana. Satu. Yang kedua, 2 hari sebelum meninggal dunia, ketika diwawancarai, apa kata Vanessa kepada suaminya? Pi, kan panggil papi. Ay, teh kopi anu. Pi, kan papi. Kopi. Aduh, ibu-ibu. Itu misalnya kalau orang marah, jangan cuma panggil papi mami. Yang jangan kekusan pun ke papi mami. Ternyata mereka laku. Papi. Nah kalau tuh mereka apa mami? Gila-gila kan ngiri ketuk ikan aja. Kenapa tuh marah? Seandainya orang Jakarta pi mau kemana pi? Kenapa nanti jadi mantan marah? Tapi mahal kok papi. Kadang-kadang panggilan itu juga bermasalah deh. Ada yang panggil Abi, ada yang panggil Umi, ada yang panggil Ayah, ada yang panggil Bunda. Sebetulnya panggilan itu terserah kita, yang mana nyaman dan yang mana nyambung. Ada yang panggil Daeng, ada yang panggil Kanda, ada yang panggil Dinda, terserah. Ini punya papi. Tanggal 1 papi sampai tanggal 30 papi. Punang nggak pedoe. Ingka punang lapok ibarat cuna. Tena mana ke papi pipa. Bapak Ibu, pi kata Vanessa Angel. Kemana mau makan katanya kepakai kata. Pi kata Vanessa Angel. Kalau saya mati, papi mau ngapain? Apa jawabnya suaminya? Saya akan ikut mati. Orang yang 11 hari sebelum meninggal dunia, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, terkadang apa yang disampaikan itu menurut netizen itu ngawur. Netizen bagi pengamat sosial media, bagi pengamat sosial media dikatakan itu ngelantur, ngomongnya ini gini. Enggak, itu bahasa isyarat, seolah-olah bumi ini dia akan tinggalkan selamanya. Maka apa yang disampaikan suaminya, yang disampaikan kepada istrinya, itu benar, sama persis dengan orang yang ada dalam rumah kita. Ngandre memang mati, kasi nampi itu tenang kung ngandre satu. Paresay. Apa tuh foto kirongi? Itu saya waktu salah itu foto sih karena kita mo 2. Itu kalimat yang tidak disengaja itu. Kalimat yang tidak sengaja. Yang ketiga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir menengandre di balano. Tena mo ngandre di bukanna. Terakhir menengandre kamane. Terakhir mah itu semua ucapan-ucapan yang terkadang diucapkan dengan rasa tidak sadarnya kita. Ternyata orang itu akan dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Namun itu mati pasti akan terjadi. Lambat atau cepat, semua manusia akan menghadapi kematiannya dengan cara yang berbeda. Ada netizen mengatakan, orang yang mati kecelakaan itu Bapak Ibu masuk surga. Lihat dulu. Contoh, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kecelakaan tunggal. Meninggal dunia di usia 40 tahun. Lihat, Ustadz Jeffrey sebelum dia jadi ustadz, kehidupannya hitam pada waktu itu. Hidupnya penuh dengan narkoba. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Kan tidak langsung jadi ustadz itu, Ustadz Jeffrey, Pak. Hidupnya selalu di dunia malam. Sama perempuan, sama judi, sama ini. Hampir semua maksiat dikerjakan. Mungkin di saat dia berumur 30 tahun, Allah berikan hidayah. Lewat 10 tahun dia belajar. Allahu Akbar. Allah telah memberikan pintu kebaikan kepadanya. Lewat cara apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam urusan agama, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya. Ustadz Al-Jeffrey almarhum Al-Mafrullah, Bapak Ibu, sebelum meninggal dunia, apa firasat yang dia temukan? Berangkat umroh. Tiba di Madinah, tidur menjelang sholat duhur. Gimana punya tok lampau berkurangi tidur. Kayaknya jamaah yang banyak dari hotel ibadah. Karuan kena tunggu tahu kan itu jamaah yang punya lampai. Itu coba mana tinro, sambayang, ngandre, apalanja, itu terus dibuat. Ustaz Jeffrey tertidur. Dengarkan kisahnya ini. Saya kasih tahu. Begitu Ustaz Jeffrey tertidur di Masjid Nabawi, menjelang waktu duhur terbangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika dia terbangun mendengar suara azan di Masjid Nabawi, lepas sholat duhur dia ambil handphonenya, lalu kemudian dia telepon gurunya. Apa isi pembicaraan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Assalamualaikum ya guru. Saya ingin bertanya. Dia bilang, apa pertanyaanmu? Bagaimana kalau orang sementara tertidur bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi? Dalam keadaan saya tertidur, datanglah Nabi Muhammad melambaikan tangannya untuk menyentuh tanganku. Gurunya menutup telepon, tidak jawab. Tidak mau jawab pertanyaannya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nalle nabunuh HP. Karena Ustadz Jeffrey merasa penasaran, dia telepon ulang kembali. Assalamualaikum guru. Dia bilang, kenapa nak? Tolong jawab pertanyaan saya. Bagaimana maksud daripada mimpi saya ketika tertidur di Masjid Nabawi, lalu kemudian bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ngar minta sunyi-sunyi guruna. Apa kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari? Sampaikanlah kepada saya guru. Dengan jawabanmu itu, insya Allah saya akan mendengarkan jawaban itu. Apa kata gurunya? Di dalam tafsir takwil mimpi yang saya sempat baca, siapa yang sedang tertidur di Madinah bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umurnya tidak sampai sebulan lagi. Apa jawabnya Ustadz Jeffrey? Alhamdulillah. Itu jawaban orang beriman, Pak. Bahasa anak kata tulu kamanya. Ketemu Nabi Muhammad, umurnya tidak sampai sebulan. Mati makin. Itu bedanya kita. Kenapa orang berucap dengan kalimat Alhamdulillah? Orang itu sudah siap menjemput kematiannya. Mau lewat cara kecelakaan, mau lewat cara dibunuh, mau lewat cara mati tenggelam, mau naik pesawat, kapal dan sebagainya. Tidak ada urusan. Yang
penting dia sudah siap menjemput ajalnya sesuai dengan yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mimpi pertama itu. Mimpi kedua. Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, adakan dialog tanya jawab interaktif lewat telepon di televisi TV Arab. Penelpon bertanya, "Ya Syekh, apa maksud dibalik mimpi saya? Tolong terjemahkan maksud daripada mimpi saya." "Mimpi saya, Syekh, saya ini sedang melihat ada orang yang kelilingi Ka'bah dalam keadaan kondisi telanjang, tidak pakai baju ihram, tidak pakai pakaian, pokoknya telanjang dia, tidak pakai celana dan tidak pakai baju, kelilingi Ka'bah tidak menggunakan pakaian apapun. Apa makna dibalik daripada mimpi itu? Tolong wahai Syekh, Anda Imam Masjidil Haram, jawab pertanyaan saya." Apa kata Imam Masjidil Haram? Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau mengatakan, "Orang yang engkau lihat dalam mimpi itu mengelilingi Ka'bah tanpa menggunakan pakaian ihram, tidak berbusana, pertanda bahwa orang itu seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru lahir dalam keadaan kondisi telanjang." Apa kata penelpon tadi? "Tapi Syekh, yang saya lihat dalam mimpiku ini, kamu yang kelilingi Ka'bah, yang mengelilingi Ka'bah tanpa menggunakan busana, tidak pakai ihram." Syekh Abdurrahman As-Sudais meneteskan air mata, menangis karena terharu lewat mimpi itu, pertanda bahwa dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Tidak segampang itu orang bisa mimpi di Mekah. Kita di sini mimpi di Maros jatuh giginya 2. Anjir kan? Nah kanan kan? Kan pendapat orang tua terdahulu Bapak Ibu, kalau orang bermimpi jatuh giginya 2 di depan, pertanda ada keluarga yang mau meninggal, betul? Betul? Jatuh gigi 2 di depan. Nabi sampaikan, kalau ada orang yang bermimpi buruk, ibu, ini caranya. Pertama, jangan pernah menceritakan kondisi mimpi itu kepada orang lain. Tak boleh dicerita. Tapi kan ini Ustaz mengenai masalah tentang jatuhnya gigi. Sekalipun gigi jatuh, tidak boleh diceritakan. Setiap kali orang bermimpi buruk, apa yang disampaikan oleh Nabi? Baca doa. Apa doanya? A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nampak kalimat murtawa meludah ke kiri 3 kali. Fi. Paris seromburan entak gasin rampit tak gitu duit. Itu mimpi. Seperti itu kita bermohon kepada Allah, maka dijawab dengan kalimat wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu bagaimana kondisi daripada mimpi itu sendiri. Namun mati Bapak Ibu pasti akan terjadi. Tidak ada orang yang bisa menghindari Pak kematian. Tua, muda, sakit, sehat. Maka urusan mati jangan selalu melihat yang mati adalah yang tua. Ini Allah sudah buktikan. Almarhum berusia kurang lebih 36 tahun. Ternyata di usia muda juga dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, ad-dzikrul maut ki urangini mami matea. Tiai mati ngurangi total saka. Ikat itu total saka ki urangi matea. Kalau mati yang selalu kita ingat Ibu, dari bangun tidur sampai kembali menuju ke tempat tidur. Apakah saya mati dengan cara makan?
mati dengan cara duduk, mati dengan cara minum, mati dengan cara mengaji, mati dengan cara bersujud. Terserah, mohon petunjuk kepada Allah. Apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Atau bisa ditambahkan doanya, Allahumma yassir lisani. Allahumma yassir lisani. Allahumma yassir lisani liqauli la ilaha illallah. Berikan kemudahan kepada lisanku ya Allah. Tidak perlu saya dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu malaikat Isra mati mereka. Begitu malaikat Israel berdiri menempatkan kedua sayapnya di atas kepala saya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya bersiap ya Allah, semua kuserahkan kepadamu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kuserahkan semua kepadamu ya Allah. Tidak nih baca bawang ini bersampai tahu apa? Jadi begitu datang malaikat, kau kan sudah ikhlas. Lewat dengan keikhlasanmu. Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, jodohku, rezekiku, saya semua sudah serahkan kepada Allah. Tidak ada urusan. Hari ini Allah mau cabut saya serahkan kepadamu ya Allah. Itu namanya siap mati. Tapi yang paling terpenting kalau kita bisa sujud, ya Allah, di saat saya sujud terakhir ya Allah, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, saya tidak bangkit dari sujud ya Allah, bertanda saya bermohon kepadamu, saya pasrahkan diriku kepadamu ya Allah. Itulah yang pantas dicemburui. Jangan cemburu orang kaya yang sukses dan berhasil. Tidak perlu kita cemburu. Itu apa kita mau cemburu orang kaya? Jadi nautono stas bajina balakna. Tidak perlu. Lihat kalau dia mati, bagus tidak matinya dia. Mau dia apa? Orang kaya, banyak mobilnya, jaya barang-barangnya, tapi matinya tidak husnul khotimah. Matinya di kamar mandi. Dia tutup dari kamar mandi, dia tutup kita. Itu orang jatuh di kamar mandi itu rata-rata tidak panjang umurnya. Itu kamar mandi tak lagi pakai, makanya tolong jangan suka gantung pakaian di kamar mandi, kasihan. Tidak boleh selalu gantung pakaian di kamar mandi. Berhenti gantung pakaian di kamar mandi. Berhenti. Yang kedua, tabe kalau mau mandi telanjang, usahakan baca doa. Nisungke baju ki baca lari doa iya. Itu kan diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Supaya syaitan tidak melihat aurat kita. Tolong. Antama di kamar mandi ya. Satu, jangan menyanyi. Tidak bisa orang menyanyi di kamar mandi. Kenapa kelo mekor elektron? Di kamar mandi sempat-sempatnya menyanyi. Tidak boleh orang menyanyi di kamar mandi. Tolong tanya anak-anak gadisnya semua ibu. Kalau dia mandi usahakan jangan sampai menyanyi di kamar mandi. Berbahaya. Yang kedua, jangan menyiram air panas di kamar mandi. Hampir semua orang yang jatuh di kamar mandi, tiada itu guru bawang bela. Punna pantangan aja di kamar mandi itu guru. Nah, nganu segede. Tak kira kami di sini bangking. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang jadi guru. Punna pantaran na kamar mandi ya. Hingga punna lala kira kamar mandi itu guru. Nanganu bangking yang kulanto ka. Selalu kira. Mati mami kita ya. Bukan main-main saya cerita ini. Maka mati itu tergantung kebiasaan. Saya ceramah di Antang Bapak Ibu, ada orang sementara sholat subuh imam Allahu Akbar, rakaat kedua tugur lagi Pak. Subhanallah, baji tahu mati. Rakaat kedua mati. Atau sementara ngaji. Apa yang baca Bapak Ibu? Ayat yang berhubungan dengan surga dan mati. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mati. Bukankah mati itu yang dicemburui Pak? Kulit onjan jo kodong gugak pada kamay jo apa sabar? Kipala ki. Tidak perlu jadi kipala, kita tidak bisa didapat. Kipala memang itu masuk dalam kategori mutu kopla mutu. Ni pilajari memang mematia sebelum terjadi kematian dalam diri kita. Apilajar.
Kamu mati dipelajari mati Ustaz sebelum terjadi kematian kalian tak? Apa karena mulai dipakai baju entah? Pelajaran mati itu tahu. Dipakai baju aja mati mulai oleh Allah. Alhamdulillahilladzi kasani ala taubah wa razaqani. Itu mulai caranya memasukkan pakaian ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sama dengan memasukkan jasad tubuh ke dalam kain kafannya. Yang kedua, aja ini kita tahu. Antu pun aja ini kita nak boleh selalu di kamar mandi ya. Tidak tahu nak boleh tahu bicara. Lalu bicara. Antu totorelo pun tatai tak me dan kio lagi. Naik lalang. Tidak nak puan. Nake. Tidak. Pasti dia sampaikan. Ini. Salah lama. Itu pertanda orang tua tidak mau berbicara, Pak. Bukan botok awana. Unat yamba kau nampak bicara, kau botok awana bukan. Tidak ada pengaruhnya itu. Itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enaknya sementara rukuk mati, sujud mati, baca Quran mati, berpikir mati. Di antara semua jenis mati yang paling disenangi oleh Allah. Man qala akhirul kalami la ilaha illallah. Siapa yang berucap dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang pantas dicemburui. Latihan memang maki. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Garing kita segini dulu di bambang. Kudu mana kali ku la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pari-pari sebang kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bebek harus kita ke pari sebang. Kalau tadi kasih begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Menteki, anak lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, matimu tergantung kebiasaan. Kan itu yang enak. Di mana-mana orang mati Pak mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saya. Coba lihat. Apa yang pada pertama Ustaz? Pun ada timpur. Jam banji kita jangan tu mati ya pun itu mutiran nak baca la ilaha illallah nak panau pasarana. Lah, apalagi poso. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu bagus. Semakin sakit la ilaha illallah. Biasa itu gara-gara kamanya. Oh male. Oh male. Oh male. Tina male. Mati male. Ngapa nama lihat kiu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Stabang ini ke malaikat pencabut nyawa Nabi biasanya la ilaha illallah. Lihat mukanya. Wujuhum yawma idin nadirah. Lihat mukanya baik-baik. Ada apa dengan mukanya Ustaz? Perhatikan. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya disampaikan, setiap ada orang yang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah, imbasnya, kebaikannya, pahalanya, Masya Allah. Lihat jidatnya yang mengeluarkan keringat. Keluar dari jidatnya, tembus bagian pelipisnya, tembus dan turun di bagian alisnya. Pertanda, menurut Al-Imam Al-Qurtubi, Bapak Ibu, orang yang meninggal dunia mengeluarkan keringat, lalu tembus di bagian alisnya, namanya jamin. Maka itulah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Berarti apa namanya supaya apa? Allahumma inni nas'aluka bi husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Tidak perlu tinggi pangkat saya, tidak perlu saya kaya raya, yang penting wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Selesai Pak ini. Kita yang datang pergi melayat di janjinya, subhanallah, acaya narupana, wajib natanjana, kamu aku sadar karena mat lagi itu mati apa kamu mana? Itu. Makanya begitu selesai kita lihat, kita untuk memoter. Seperti goreng ya. Tutup. Setelah ditutup Bapak Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afu wa'fu. Ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Itu doa diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu caranya Bapak Ibu. Tidak susah. Tetapi kalau kita datang pergi melayat nalek kalon, itu mati ya. Kan ada biasa begitu. Lek kalon atau? Lek kalon mah.
Jangan lagi misi-misi di situ. Andalin. Jadi aja dan lihat kenapa tuh? Ibu, anja pun nenek tu motor nalek kalau nanti aja mati kayak kalangan tuh jantung, pembuluh darah pecah. Ia minta nago ngaseng kali ya. Karena itu mayat bapak ibu, antu cera kalalan dari tubuh antu sana bambain antu cera kan. Panas itu darah. Panas itu darah, jangan main-main. Lihat kalau kita sama orang keluar darah dari hidung bapak ibu. Perhatikan kenapa orang selalu siram kepala. Asal baru apa masuk pak. Panas. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kalau malaya begitu lihat selesai pulang. Jadi nak tahu salam mantap bicara juga. Kami biasa tahu nanti ibu si pagar pun namanya timpurun sambar nak tak kan. Nanti sendiri bisi kira pina. Nah karena pina. Nah bahana sih. Nah bahana sih. Langsung dari sini kita buat. Coba lihat Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini orang mati begini masih sempatnya kita bergibah. Ane kemudian atau mati di patah bayi. Kinain patah bayi pak. Hah? Dia nak boleh tahu pada dosa dalam di mana tu mati ya. Anjing mati ya mati ni. Pun apa yang sahabat kita tu patah bayi. Dia urusan tak Allah Taala patah urusan. Berhenti bergibah di depannya mayat. Sekali nak suruh anjing bolongnya supaya dia nyusul. Apa nyusul? Naik kau bisa kita supaya. Bisi. Asal tambah lah persis ciri-cirinya. Tinggi-tinggi tahun nak bola si kobi sekali nama lo. Si kobi. Dia nak jujur kami tapi injok muncul kenapa maju? Bapak Ibu. Orang yang mati kesetrum itu juga kan hitam. Cocok kita? Orang yang mati di kontak listrik itu kan juga hitam. Apakah mesti kita harus ambil kesimpulan bahwa orang yang hitam itu meninggal dunia adalah kejakalan atau mati di patah bayi? Jangan pak, tidak boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Urusan mati itu hanya Allah yang tahu. Sepanjang ada orang meninggal dunia, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, tidak dalam keadaan bunuh diri, aman matinya. Terkecuali mereka para pembenci Islam. Pernah dengar kisah Mustafa Kemal Atatürk, mantan presidennya Turki. Dia pernah mati ni sa rimima mi pases sa Allah Ta'ala 6 bulan sakaratul maut antara sadar dengan tidak 6 bulan. Dia pernah mati asul-sul mi jihit ni kari-kalina boto anu jihit ni kasuluk pa ulukan belum mati itu. Dia pernah mati Delino nagapamima mi pases sana apalagi sudah pilatamin itu kubur kan 6 bulan. Bagaimana orang takutnya dulu kepada penguasa yang hebat namanya Mustafa Kemal Atatürk, disegani, ditakuti, tapi di saat dalam keadaan kondisi lemah, sakaratul maut, semua orang yang datang ke istananya tutup mulut Bapak, karena jarak kejauhan sudah nampak tercium aroma busuk yang keluar dari badannya Mustafa Kemal Atatürk. Tidak pernah mati, asul-sul ulu kelibatan. Apa kesalahannya Ustaz? Sampai separah begitu. Kesalahannya cuma satu, pembenci Islam. Tidak suka dengan suara azan. Suara azan mau dirubah lafaznya. Tidak senang dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati. Biasanya Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, sifat kesombongan itu orang manusia tidak sadari ada 4 yang bermunculan. Pertama Bapak Ibu, ziyadatun mangsin,
menjadi seorang penguasa tapi dia sombong, ziyadatun mangsing, sombong di balik kekuasaannya. Ini terkadang orang tidak rasa menjadi seorang penguasa, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT, terkadang tidak pernah sadar ziyadatun mangsing, sombong di balik karena kekuasaannya. Yang kedua, Bapak Ibu, ziyadatun mal. Biasanya orang sombong itu orang yang kaya, Pak. Suka pamer hartanya. Ini rumah saya yang mewah, ini rumah saya yang bagus, ini rumah saya yang cantik, ini mobil saya yang mewah. Itu sombong, namanya ziyadatun mal. Orang sudah sombong, tidak merasa sombong, Pak. Yang ketiga, ziyadatun ilmi, sombong di balik ilmunya, merasa dirinya paling pintar dan paling benar, paling cerdas, menganggap remeh orang yang bodoh. Hati-hati dengan sifat seperti ini. Dan di antara sifat kesombongan tiga ini, ada satu sifat kesombongan yang paling berbahaya. Apa itu, Ustaz? Ziyadatun to'ah. Sholatnya merasa dirinya paling benar, sujudnya paling benar, orang lain kafir. Tidak mau menerima ilmu orang lain. Dia yang merasa dirinya benar. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Padahal Nabi menyampaikan, barang siapa yang memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya, sebesar dan sekecil biji dzarrah, maka tidak akan pernah bisa mencium namanya bau surga. Hilangkan sifat kesombongan itu, karena manusia tidak pantas untuk sombong. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sombong, kata Allah, adalah bagian daripada pakaianku. Kalian manusia tidak pantas menggunakan pakaian itu. Kapan ada manusia yang menggunakan pakaian kesombonganku, maka bersiap dirinya, saya akan lempar ke dalam api neraka. Makanya Allah katakan, Alhaaku muttakatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah orang yang bermegah-megahan, celakalah orang yang sombong, selalu pamer barangnya, selalu pamer hartanya, selalu pamer kecantikannya, selalu pamer mobilnya, selalu pamer HP-nya. Orang yang pamer pangkatnya, orang yang pamer jabatannya, orang yang pamer hartanya, orang yang pamer barang-barangnya, tumul maqabir. Sebentar lagi dia akan masuk ke dalam kubur. Kalau masuk dalam kubur, mobil tidak ikut, jabatan tidak ikut, rumah tidak ikut, emas tidak ikut, handphone yang harganya mau puluhan juta, mau ratusan ribu, tidak akan ikut. Karena yang ikut di dalam kuburan hanya kain kafan dengan ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Makanya perbaiki sholat, Ibu, ya. Bu, Bapak, namun tu beta sahur sambayang. Tidak apa-apa kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan di dunia, tidak apa-apa. Ustaz, saya lihat orang di sana kaya, Ustaz, silakan. Semakin banyak mobilmu di rumahmu, semakin besar pertanggungjawabannya di hari kemudian. Semakin jahai pula ini di balakmu, semakin besar pertanggungjawabannya di hari kemudian. Semakin banyak motormu di rumahmu, semakin besar pertanggungjawabannya di hari kemudian. Termasuk ibu yang punya emas. Pada nama dibunting apa kayak as? Cincin, dengan tina, rantena, bahkan tidak malu dia pamer emasnya banyak. Weh, nampak kelon beda. Haji dia pamer haji. Nampak cipo-cipo na kami modelnya. Nampak colon-colon segede una, yang karena haji kajili-jili. Menyanyi di atas panggung, pamer cincinnya. Baru lagunya apa? Aduh buyung, mengapa kau lupa pada? Bayangkan, diputar-putar tangannya, diperlihatkan emasnya, diperlihatkan gelangnya. Mati! Jangankan gelang yang melengket, Bapak Ibu, tapi gigi emas pun harus dibuka. Kenapa dibuka, Ustaz? Gigi emas tidak berhak masuk ke dalam kubur. Sampai di situ jadi dunia batasnya. Makanya itu emas tak ilu, tapi
Silahkan nikmati, silahkan pakai, tapi dengan syarat jangan pernah ada kesombongan di saat menggunakan emas. Kipakai pula itu. Kipas seri ini mami. Udah pada lur maki mati. Balukan nih. Karena kapan kita meninggal dunia, istri kedua yang pakai. Saya kan hanya sekedar menyampaikan. Iya tuh ibu. Ibu. Kalau istri sudah meninggal dunia, wis suami. Nama bayi ini. Di komentar itu bungai. Itu kan omongan dunia. Belum tentu tembus di sini. Nenek burana nak ada komentar itu pandai bungai deh. Angapa nak tak bayi ni nak? Waktu nu lagi kupas sudah setengah mati. Sapi anak nenek kukuman kantung. Gak kukuman kantung. Angapa nak kan? Sekarang kami pun nak buku member mati. Maka tidak ada itu begitu. Belum tentu. Belum tentu. Sehidup semati ini Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah. Saya ceramah baru berapa kali temukan dalam konteks takziah orang yang meninggal dunia. Sehidup semati baru 2 kali kisahnya saya dapatkan. Yang pertama, sementara naje neki burak nena mati nena. Itu yang bagus. Belum sempat dia bersihkan semua sampai ke kakinya, mati benena. Kalau itu pun burak neng motira, kulajin aja neng benena. Istrinya bisa mandikan itu. Benena tonji. Nah bisa kai. Kina sosor na tagasi, benena tonji. Kina anu nadi tala sana lagi nang senggoso. Tidak bisa marah. Tapi kalau istri yang mati, tidak boleh suami yang mandikan. Maikai. Itu bedanya. Singka matomi itu tawa pun alar burak niya. Punna tekam malar ruta ikate burak niya. Lalu ki apu alikana. Kutallako. Pokoknya tidak matomo. Kutallako. Hati-hati laki-laki yang berkata demikian. Kalau ada laki-laki Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah yang berucap demikian, saya sampaikan kepada bapakku yang kerja di pengadilan agama Maros. Kan bapak kunjungi jamaah di pengadilan agama Maros. Boleh ikutan. Punania burak nih. Na puali meri-meri na bintalung ina pau. Kutallako. Secara agama sah cerai tanpa harus masuk ke pengadilan agama. Pengadilan agama itu hanya melengkapi catatan berkas bahwa betul ini wanita sudah tidak sama dengan suaminya. Hanya kelengkapan surat administrasi. Tapi secara agama sah, tidak boleh lagi tidur suami istri. Itu bahaya Anda itu mudah-mudahan karena talak. Bagaimana kalau saya mau rujuk Ustaz kembali? Boleh. Caranya Ustaz, mesti istrinya bersuami dulu. Apa Cara main apa tadi? Bahaya cara main. Mesti baik nak burak nih rum. 1, kalau mau kembali akur dan rujuk, itu syaratnya menurut fikih yang saya bahas ini Pak, bukan main-main. Menurut fikihnya, istrinya harus bersuami dulu. 1. Setelah bersuami istrinya harus ditiduri dulu sama suami. Nanti setelah ditiduri sama istrinya, baru kemudian istrinya minta cerai, baru suami yang lama boleh nikahi kembali. Makanya tolong bapak-bapak pikir-pikir kipunero bicara talak. Jangan sampai terucap lewat mulut. Kutallako. Pikir memang bagi-bagi. Tenasi kama benea. Anjo benea mana siapa bicara talak tetap sah. Tidak apa-apa. Mau bicara talak pagi, malam boleh tidur sama suami. Mana pun siapa nak bau. Siapa? Talak sere, talak ruang, talak talu, talak apa, talak 5, talak 6, talak 7, talak 7, talak 8. 9 kali istri berteriak talak. Malam hari boleh akur kembali sama suami. Tapi suami haram hukumnya. Makanya pikir.
Kupacini kan itu kita na bapakku kan jadi pengajaran agama. Kupacini karena iyo nanti. Makanya kenapa setiap kali ada orang bermasalah dengan suami istri mengadu ke pengadilan agama tidak langsung diproses, diadakan mediasi lebih awal. Dikutana nih, tenemen tomo nuirut di borak nendo, tenemen tomo, iya, kan begitu. Dikau, tenemen tomo nuirut nendo, tenang kate, tenang apa? Nampak senampe pantar siodo ji. Makanya berpikir kalau mau makanya Allah membenci yang namanya perceraian, menyukai yang namanya pernikahan. Itu konsep pertama Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah antara suami dengan istri. Maka mulai dari sekarang banyak ingat mati. Waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Erkitin rogi mati ya. Itu cara pertama. Cara kedua Ustaz, bagaimana caranya mengingat mati? Sepanjang jalan keluar jalan Haji Buhari. Cocok itu? Dulu kan memburuncing. Dalam Buhari ada kuburan di sekitar masjid sana. Betul? Ada kuburan di sekitar masjid itu. Maka tolong selesai sholat subuh, belajarlah ingat mati lewat kuburan itu. Kan lebih kecil kubur karena pakai gerapan dari kalenta karena kamu di sana pernah mati tahu. Punna bakti bosia hujan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah membasahi seluruh kuburan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu membasahi dan mereka akan habis dimakan oleh cacing tanah dan ulat. Terkecuali adalah orang yang amalkan ini. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kapan dibaca itu Ustaz? Mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, sesudah maghrib boleh, mau tidur lebih baik. Kenapa kalau dibaca itu Ustaz? Orang yang suka membaca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kapan dia meninggal dunia, jasadnya tidak akan disentuh oleh cacing tanah dan ulat. Adakah kejadian begitu Ustaz? Banyak. Banyak. Saya pernah ceramah di Balikpapan, Kalimantan. Jumpai orang yang seperti itu. Saya tanya, sudah berapa lama meninggal? Dia bilang sudah 25 tahun Ustaz. Terus digali kuburannya. Karena kuburan ini Ustaz berada di dekat sungai, maka mau dikasih pindah. Begitu dipindahkan Ustaz, ada orang yang terkubur 25 tahun lamanya. Sedikit pun cacing tanah dan ulat tidak menyentuh badannya. Nah, 25 tahun mati. Tapi pun ada mau tahu rawa dikubur ke Talumbangi, mau tembak bela. Talumbangi makin rawa dikubur kan. Yang paling pertama hancur adalah kedua bola mata manusia. Aneh hancur Pun nale bagian andre na olo Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, turun di bagian mulutnya. Selesai mulutnya, hancur perutnya. Habis perutnya, masuk beberapa bulan berikutnya, habis kemaluan. Habis, selesai. Kullu bani Adam, semua anak cucu Adam mati akan habis dimakan oleh cacing tanah dan ulat. Persiapkan diri kita. Tapi karena barakana tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Juz 29, nama surahnya surah Al-Mulk. Orang kalau baca itu surah Bapak Ibu tenang perasaan. Kalau kita baca itu surah enak perasaan kita. Maka tolong amalkan Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Karena itu yang akan menjaga. Kalau orang sudah baca itu Bapak Ibu tidak perlu takut mati. Orang kan takut mati karena bilang Ustaz pun mau terek ngasem nyo keluarga ya, mau terek ngasem mau bija-bija ya. Inai mo nyo mangka agangi kirawa di kubur kah. Yang pertama teman kita dalam kubur yaitu baca Quran. Makanya perbanyak baca Quran karena dalam kubur Anda tidak sendiri. Bacaan Al-Quran itu akan datang menemani kita dalam kubur. Yang kedua, sambayanta. Salatmu akan datang menemani dalam kubur. Yang ketiga, apalagi teman Ustaz? Sedekah.
Nek masih ini bangunan ini, satu tiang untuk saya Ustaz, satu keluarga, saya yang tanggung tiangnya ini. Ini tiang Bapak Ibu, dibangun menara, ada pasir tak masuk, ada semen tak masuk, ada cipin tak masuk, dibangun tinggi, dipasang toa, asal dikumandangkan 500 tahun Anda meninggal dunia, pahalanya terus akan mengalir kepada Anda. Karena itu amal jahiliyah tidak pernah putus. Maka menyumbang masjid. Makanya orang di dalam kubur itu permintaannya cuma dua. Berwajib pala dan mati rawa dikuburkan. Ayat yang saya sampaikan tadi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Punna narapi mu ajalah rasanya rupa tahu. Na ermu di besok di mereka kan. Pala atau rawa yang dikuburkan wajib. Apa itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah? Fa as-saddaqah wa akum minas solihin. Nam papir apa solusi dakana. Anjo tetenena sambayan. Nam papir sambayan. Tapi dalam kubur Pak. Kenapa tidak dari dulu kita sholat? Kenapa tidak dari dulu kita bersedekah? Kenapa tidak dari dulu kita perbaiki ibadah? Kenapa mesti kita berhadapan dalam kubur baru kemudian kita mau keluarkan sedekah? Begitu saya sudah meninggal dunia Ustaz, bagaimana caranya melanjutkan sedekah? Pak pasang kiri nata. Pokok member pun nama hati. Naikkan aja pensiunku. Usahakanlah Luna setiap kali kau pergi ambil uang pensiunan saya, titipkan uang di kotak amal masjid. 50.000 untuk mamamu, 50.000 untuk bapakmu. Sampai dapat pahalanya. Kalau pengurus masjid gunakan untuk alat pembangunan masjid, termasuk mikrofon, sarana ibadah dan sarana lain-lain di dalam masjid, maka pahalanya akan sampai. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa bisa Ustaz? Ahsanu amala. Yang dibutuhkan bukan yang banyak amalnya, tapi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah sudah jam 9:49. Kita doakan almarhum Bapak Mansur. Semoga di dalam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkannya. Segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum ini kalau tidak salah, saya kalau suka terbang ke Papua, ceramah ke Kalimantan, beliau kenal dengan saya. Beliau tahu. Makanya tadi sempat saya lihat fotonya, ini kayak perasaan saya kenal ini orang. Semua security yang ada di bandara itu Bapak Ibu, saya, Ustadz Maulana, Ustadz Dasat Latif, Dasat Latif, Amirullah Amri, itu kalau kami terbang selalu security yang jumpai kami. Selalu ada security yang dekati kami. Itulah namanya security bandara kita. Yang kedua, di dalam pengajian Angkasa Pura itu, Bapak Ibu, ada pengajian khusus security saja. Tidak ada boleh karyawan lain yang campur. Ada pengajian, satu pengajian itu khusus untuk security saja. Tidak boleh ada yang campur. Siapa tahu saya waktu ceramah di tempat itu beliau almarhum, saya yang berdoa, almarhum yang mengaminkan. Maka hari ini tapi saya yang berdoa, semua yang hadir aminkan. Kantu amin sampai-sampai Pak Ibu. Semakin banyak orang yang mengaminkan doanya orang, semakin Allah memberikan kemudahan kepada kita. Karena kita sedang tidak tahu lidah-lidah mana yang beramin, biar mengucapkan amin yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi tidak tertutup kemungkinan penceramah. Di sini kan ada tidak penceramah. Siapa tahu mereka adalah kaum du'afa. Siapa tahu mereka orang tidak mampu. Siapa tahu dia begini sari doi ane dari tomate kusari ke sidakah. Nah urangi kebajikannya seperti Vanessa Angel. Jadi selalu ingat keburukannya. 80 juta. Nanti setelah Vanessa Angel meninggal dunia, satu persatu orang datang menceritakan kebaikannya. Baik sekali itu orang. Sudah kak nak kasih begini, sudah kak nak kasih uang. Biasanya itu nanti orang meninggal dunia baru bisa diceritakan kebaikannya. Kebaikan perlu diceritakan. Yang harus dihindari adalah tolong jangan cerita aib dan keburukannya orang mati. Bunania tomoteran riwatuna talla sarapa ibu. Saya enggak salah nagaukan. Jangan pernah cerita jeleknya orang mati. Cukup hanya keluarga yang tahu. Tidak ada kulit limbang pantra bala. Ikat kita umum sekeluarga yang tahu. Keluar tidak boleh. Kapan keluar cacat dan jeleknya dicerita oleh orang lain, maka Anda keluarga yang tanggung dosanya.
Kenapa bisa orang lain tahu cacatnya sementara itu dirahasiakan? Tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Saya kira ini yang mengaji ini tadi Ustadz Abdul Wahab Makkah, juara 1 MTQI Kabupaten Sinjai. Tadi waktu kita mengaji itu yang disampaikan ayat-ayat kematian itu, makanya tadi waktu mengaji itu kita gemetar-gemetar ayat-ayat kematian yang disampaikan. Beliau ini bekas santrinya juga pesantrennya Pak Haji Buhari, lama beliau. Namun siapa yang bisa menyangka lewat suara yang dia sampaikan, alhamdulillah Direktur PDAM Kota Makassar tertarik dengan keindahan suaranya. Agak mujamah, apa mujamah? Nah karena ngaji jak bawah siang mantan dia masih ikan. Muko erangi berkas tentang di kantor langsung ke kupayang. Barakana tuh baca Quran. Kipa uangnya nata. Anjuk ketua ngaji. Matama ke pesantren ngaji nak kode utama pesantrennya. Cari ke tempat penghafalan Quran. Kalau tidak kita dapatkan hari ini sampai besok kenikmatan akhiratnya kalau anak pintar mengaji. Bunda nih anak cara dia ngaji. Aku lena apalah 30 aja sekurangnya. Maka hebatnya bapaknya dengan ibunya. Nanti di akhirat kelak anak yang pintar mengaji itu akan meletakkan mahkota di atas kepala bapaknya dengan ibunya. Nampanan lena takgal di mana mak nasigang manggena. Nah besok antama di surga bersama dengan anaknya. Kalau anaknya pintar membaca Quran. Seperti anak kita pesantren di dalam ini. Itu kalau mereka penghafal Quran itu Masya Allah. Nanti kalau mereka akan menarik bapaknya dengan ibunya masuk ke dalam surga. Dan hari ini saya bersama diundang dengan Ustadz Agus, Pak Agus. Beliau selaku pengurus Masjid Al-Mulisi Bandara. Beliau ini luar biasa Bapak Ibu. Saya setiap bulan dikasih jatah khutbah Jumat di Bandara, di Kasabura. Setiap bulan dikasih jadwal. Banyak ustadz-ustadz meminta jadwal di situ, tidak dapat giliran. Saya dikasih setiap bulannya. Bukan hanya dikasih saja. Semua ustadz yang masuk Bapak Ibu beda dengan saya. Beliau memberikan spesial tersendiri buat saya. Karena saya dengan Ustadz Abdul Wahab Makkah ini adalah pembina rumah tahfiz dan rumah anak yatim. Dan hampir setiap bulan saya ceramah di tempatnya beliau. Selesai khutbah, beliau mempersilahkan saya untuk meminta sesuatu sedekah kepada mereka para jamaah. Ada yang kumpul 1.000, 5.000, 10, 50, 100. Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan makanan anak yatim piatu yang kami bina. Malam ini Bapak Ibu saya ajak, jangan pernah simpan uang 1.000 rupiah di atas kulkas lalu kemudian hilang itu uang 1.000 rupiah tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Tapi anjir sisa butak Bapak Ibu guna lepak sampai subuh, siapkan botol-botol. Bismillahirrahmanirrahim, 1.000 rupiah masuk. Besok sembahyang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, 2.000. Bismillahirrahmanirrahim, 3.000. Cukup 1 bulan berapa? 30.000. 30.000. Cari harga nasi yang harga 10.000. Dapat berapa? 3. Bawakan tukang becak yang parkir di depan. Kasih tukang becak yang parkir di depan. Tabe di tenaga kulis sedekah doi. Asidakah kandre mana? Kapan dikasih Ustaz? Waktu paling baik bersedekah adalah Jumat. Berikan kepada tukang becak yang ada di depan. Nih, tabe kandri pun kebetulan to kasih asin gapai di kandreta. Nana soang antama di bawah nana ngeru miti jadi matana. Pas sabakan aja supaya kisaran juga kandrea. Bismillahirrahmanirrahim. La bumuruk dan itu saya kandre. Jangan dan lekna maka doanya diterima oleh Allah. Kenapa? Kaum duafa, orang miskin dan orang yang lemah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga uang 1.000 rupiah ini malam masukkan kotak infak, hubungi ini Ustaz Abdul Wahab Makkah, jalankan kotak infak 1.000 rupiah. Insya Allah uang 1.000 rupiah itu kalau dikumpulkan akan menjadi berkah. Kami akan doakan kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat ini panjang umur, bertambah rezeki, dijauhkan dari segala musibah bencana dan bahaya. Ustaz, saya tidak punya uang, jangan dipaksa. Uang 1.000 rupiah itu ternyata mampu membantu kebutuhan semua anak tahfiz dan anak yatim yang kami ajar di tempat ini. Ustaz Abdul Wahab Makkah. Terima kasih banyak sebelumnya jika ada di antara Bapak dan Ibu yang mau jalankan kotak infak 1.000 rupiah untuk membantu rumah tahfiz. Allah yang balas. Belum ada orang yang bangkrut dan miskin gara-gara bersedekah. Syarat yang saya sampaikan tadi, orang yang bersedekah 1.000 dibalas oleh Allah berapa kebaikan.
Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah thumma salam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil bismillahil fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terima kasih kami uturkan kepada Bapak Ustaz Haji Amri Amir karena telah menyampaikan sedikit ceramah tausiah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi sehubung apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ustaz kita bahwa uang 1.000 rupiah yang mungkin tiada nilai di mata kita begitu bernilai di mata orang-orang miskin dan kaum-kaum duafa yang beliau bina selama ini. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Amri Amir selama beliau menyampaikan ceramah takziah pada malam hari ini senantiasa kita amalkan bersama, senantiasa bermanfaat dalam kehidupan keseharian kita, dan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mungkin sebelum saya menutup, saya mengucapkan permohonan maaf apabila selama acara takziah ini kami selaku keluarga besar almarhum mempunyai salah baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena sejatinya kami juga hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Dan apabila ada kebenaran maupun hal baik yang kami lakukan itu resmi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada malam hari ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jalan saja. Bawa ke jalan.